Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPS. Saya dari kelompok 2. Dan saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup konsep esensial sejarah. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sejarah. Pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Nah, di sini pohon diartikan pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah. Adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Nah, sejarah itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari segala peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Pengertian sejarah menurut para ahli. 1. Aristoteles. Sejarah dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang meneliti tentang suatu kejadian sejak awal tersusun dalam bentuk kronologi. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataannya. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Menurut Ermoh Ali, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Adapun objek studi sejarah. Objek studi sejarah secara keilmuan, sejarah memiliki dua objek studi, yaitu objek formal dan objek material. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Objek material sejarah yaitu segala hal atau informasi yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Objek formal. Objek formal dalam kajian ilmu sejarah yaitu aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau. Ciri ilmu sejarah. 1. Empiris. Artinya, sejarah sangat bergantung pada pengalaman manusia. Yang kedua, mempunyai objek. Objek sejarah yaitu waktu dalam kehidupan manusia. Sudut pandang tentang waktu dijadikan sebagai objek dalam proses pembelajaran sejarah. Yang ketiga, mempunyai teori. Sebagaimana cabang ilmu pengetahuan lainnya, sejarah juga memiliki teori yang digunakan dalam pembelajarannya. Yang keempat, mempunyai metode. Metode pengamatan ialah metodologi dan cara-cara yang digunakan untuk mengamati sejarah.
Yang kelima, generalisasi. Sejarah juga bisa digeneralisasi, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bisa diambil kesimpulan umum untuk menggambarkan kejadian sejarah yang telah terjadi. Ruang lingkup sejarah. 1. Sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa bisa diartikan sebagai kajian tentang peristiwa yang telah terjadi dan peristiwa itu benar-benar ada. Yang kedua, sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu bisa diartikan bahwa sejarah membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu secara objektif. Yang ketiga, sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah bisa diartikan bahwa sejarah mengkaji tentang penulisan peristiwa oleh seseorang yang idenya diambil dari sejarah. Yang keempat, sebagai seni. Sejarah sebagai seni bisa diartikan bahwa sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya, tapi bersifat seni. Contoh kajian sejarah dibagi menjadi 3, yaitu seni, budaya, dan lingkungan. Seni contohnya seperti mengumpulkan, melestarikan, mengklasifikasikan, menghargai, dan memediasi karya seni bersejarah dari semua periode. Contohnya seperti seni Afrika, seni Asia Tengah, seni Cina, dan seni Eropa. 2. Budaya. Untuk menarik perbedaan yang jelas antara sejarah, budaya, dan sejarah lainnya, seperti sejarah gagasan, sejarah sastra, sejarah seni, sejarah pendidikan, sejarah media. Nah, contohnya seperti masyarakat adat, migrasi, dan orientalisme. Yang ketiga yaitu lingkungan. Sebagai bagian yang secara historis didokumentasikan dari kisah hidup dan mati, bukan individu manusia, tetapi masyarakat. Contohnya seperti perubahan iklim, penggundulan hutan, dan revolusi hijau. Nah, sejarah juga memiliki manfaat. Manfaat mempelajari sejarah. 1. Nilai intrinsik, yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang kedua, nilai ekstrinsik, yaitu kegunaan inspiratif dan kegunaan rekreatif. Contohnya seperti membantu memahami dunia dan masyarakat, membantu memahami identitas, membantu memahami masalah saat ini, menjadi warga negara terinformasi, membangun kewarganegaraan yang lebih baik. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang ruang lingkup konsep esensial sejarah. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.